Zainuddin Nugroho, biasa dipanggil Udin, baru berusia 23 tahun. Lulusan sekolah kejuruan otomotif yang baru saja diterima sebagai karyawan di sebuah dealer mobil mewah di pusat kota. Masih muda, polos, lugu, dan sedikit kikuk menghadapi dunia kerja. Namun, ia punya modal utama yang membuat orang betah di dekatnya. Sifat humoris, ramah, dan sopan. Hari pertama masuk kerja, Udin langsung berhadapan dengan sosok yang membuatnya gugup, Riana Puspita Ningrum, atau yang biasa dipanggil Bu Rina. Perempuan berusia 36 tahun itu adalah bos besar showroom. Penampilannya selalu rapi, wajahnya tegas, dan sikapnya disiplin. Hampir tidak pernah terlihat tersenyum. Baginya, bisnis adalah urusan serius yang tidak bisa dicampur adukan dengan basa-basi. Di mata Udin, Bu Rina awalnya seperti sosok menakutkan. Tegap, karismatik, dan punya aura dingin yang membuat siapapun segan. Setiap kali berjalan, sepatu, haknya beradu dengan lantai marmer, menggetarkan hati anak buahnya. Namun semakin hari, Udin mulai menyadari sesuatu. Di balik tatapan tegas dan perintah lugas itu, Bu Rina punya sisi lain yang jarang diperlihatkan. Suatu siang, ketika Udin sedang membersihkan mobil pameran, Bu Rina datang menghampiri. "Din, tolong lebih teliti. Velg masih ada debu. Pembeli, mobil semahal ini tidak boleh melihat cacat sekecil apapun," ucapnya datar. Udin menggaruk kepala, lalu menimpali dengan wajah jenaka. "Siap, Bu. Kalau perlu, saya semir pakai air ludah, biar kinclong maksimal." Sejenak, Bu Rina menahan tawa, meski wajahnya tetap kaku. Itu pertama kali ia hampir tersenyum di depan Udin. Dari situ, entah kenapa, ia mulai memperhatikan anak buah barunya itu. Hari-hari berlalu. Udin yang lugu tapi penuh seloroh, kerap membuat suasana showroom yang tegang menjadi lebih cair. Bu Rina yang biasanya keras, perlahan menemukan dirinya sering menunggu celah Udin melontarkan lelucon sederhana. Ia merasa aneh, karena sudah lama tidak ada yang bisa membuatnya tertawa, bahkan sekadar tersenyum tulus. Namun, hubungan mereka tidak sesederhana itu. Bagi banyak orang, kedekatan antara bos wanita yang tegas dengan anak buahnya yang jauh lebih muda adalah sesuatu yang janggal. Apalagi, Bu Rina dikenal sebagai sosok yang menjaga wibawa. Ia tidak ingin terlihat lemah atau terbawa perasaan. Meski begitu, setiap kali Udin menundukkan kepala penuh hormat sambil bercanda, Bu Rina merasa ada ruang kosong di hatinya yang perlahan terisi. Ia memang perempuan sukses, mandiri, tapi kesibukan membuatnya jauh dari kehangatan pribadi. Udin hadir seperti udara segar yang tak disangka. Bagi Udin sendiri, perasaan itu tumbuh tanpa ia sadari. Awalnya hanya kagum pada sosok atasan yang karismatik. Tapi lama-lama ada sesuatu yang berdebar setiap kali ia dipanggil ke ruangan Bu Rina. Ada rasa bangga, sekaligus takut. Bangga karena bisa dekat dengan seorang wanita berkelas, takut karena sadar jurang usia dan status yang membatasi. Suatu sore, setelah showroom sepi, hanya tersisa mereka berdua. Udin sedang membereskan berkas, ketika Bu Rina menghampirinya. "Din," panggilnya lembut, tidak seperti biasanya. Udin menoleh, kaget melihat ekspresi bosnya yang kali ini berbeda. Ada kehangatan yang jarang ia lihat. "Iya, Bu. Terima kasih. Kamu sudah bekerja dengan baik dan membuat tempat ini lebih hidup." Udin terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya bisa tersenyum kecil, lalu menjawab dengan gaya khasnya. "Kalau showroom hidup berarti saya kayak AC ya, Bu. Bikin adem." Untuk pertama kalinya, Bu Rina tertawa lepas. Tawa yang membuat Udin terpaku. Saat itu juga, ia menyadari bahwa perempuan di depannya bukan hanya bos yang dingin. Ia adalah sosok wanita yang masih punya hati, masih bisa jatuh cinta, meski usianya jauh lebih matang. Dan di lubuk hati Bu Rina, ia pun tahu, ada sesuatu yang berbeda dari Zainuddin Nugroho, si karyawan muda yang polos, humoris, dan tulus. Sesuatu yang perlahan, tanpa mereka sadari, mengubah aturan main hidup mereka berdua. Cerita mereka baru saja dimulai. Hubungan yang penuh liku, di persimpangan antara logika dan rasa. Udin dan Bu Rina sama-sama tahu, jalan di depan tidak akan mudah. Tapi justru disitulah ujian cinta itu akan tumbuh.
antara seorang bos wanita berkarisma dan karyawan mudanya yang lugu. Seiring berjalannya waktu, sikap Bu Rina terhadap Udin mulai berubah. Awalnya hanya sekadar menegur dengan tatapan tegas, kini perhatiannya lebih halus. Ia sering memperhatikan bagaimana Udin berinteraksi dengan rekan kerja maupun pelanggan showroom. Udin memang berbeda. Meskipun hanya seorang teknisi, caranya berbicara kepada siapa saja selalu ramah, tulus, dan penuh semangat. Banyak tamu yang datang untuk melihat mobil mewah, justru merasa lebih nyaman saat berbicara dengan Udin dibanding para sales yang seharusnya lebih paham soal penawaran. "Mas, mobil ini mesinnya kalau dipakai perjalanan jauh panasnya stabil, enggak?" tanya seorang calon pembeli. Udin menjawab dengan lugas dan sederhana. "Tenang, Pak. Mobil ini sudah dilengkapi sistem pendingin ganda. Jadi ibarat orang habis olahraga, keringatnya bisa cepat kering. Nggak gampang, ngos-ngosan." Jawaban itu membuat si pembeli tertawa, merasa dijelaskan dengan cara mudah dipahami, dan anehnya, sering setelah itu transaksi pun jadi. Namun, kepiawaian Udin justru menimbulkan masalah. Banyak rekan kerja, terutama yang sudah lama di showroom itu, mulai iri. "Dasar anak desa, sok pinter, sok cari muka ke Bu Rina," sindir salah satu sales senior di ruang istirahat. Din, kalau mau jadi teknisi ya teknisi aja. Jangan sok-sokan, ikut jualan. Wagu, anak ndeso miskin. Tambah yang lain. Udin hanya tersenyum. Ia memilih diam, meski hatinya perih. Ia sadar dirinya memang anak kampung, tinggal di kosan sempit di pinggir kota, berangkat kerja naik angkot. Tapi hinaan itu tetap menusuk. Puncaknya, Udin dipanggil ke ruangan manajer Pak Roni. "Din, saya peringatkan kamu, jangan lagi ikut-ikut melayani tamu di depan. Itu bukan bagianmu. Kalau kamu masih coba-coba, saya nggak segan-segan bikin kamu nggak betah di sini." Suara Pak Roni dingin, penuh ancaman. Udin terdiam, jantungnya berdegup. Ia hanya ingin membantu, bukan merebut peran orang lain. Tapi ancaman itu nyata. Bahkan ada bisikan kasar, "Kalau masih bandel, hati-hati, bisa-bisa dihajar di luar." Karena takut, Udin sempat tidak masuk kerja beberapa hari. Ia pura-pura sakit, meski sebenarnya hanya bersembunyi di kosan sempitnya. Bu Rina heran. Ia memperhatikan absensi. Udin tidak masuk tanpa kabar. Biasanya, anak itu selalu disiplin, meski hanya teknisi. Rasa penasaran, bercampur rasa iba, membuat Bu Rina nekat mencari tahu. Tanpa memberitahu siapapun, ia mendatangi alamat kos Udin. Dengan sederhana, Bu Rina naik angkot, berjalan kaki menyusuri gang sempit. Sebuah pemandangan yang tak pernah dibayangkan karyawannya. Bos besar showroom mobil mewah berjalan di lorong-lorong kos-kosan. Saat tiba, Udin kaget setengah mati. Bu Rina? Astagfirullah, kok ibu bisa kesini?" Wajahnya pucat. Bu Rina menatap sekeliling. Kos Udin kecil, hanya satu kamar sempit dengan kasur tipis, lemari kayu usang, dan kipas angin seadanya. Meski sederhana, tempat itu bersih dan rapi. Ia terdiam. Sulit membayangkan karyawan yang ganteng, bersih, dan penuh potensi tinggal dalam kondisi sesederhana itu. Ada rasa iba yang menelusup ke hatinya. "Din, kenapa kamu nggak masuk kerja? Apa yang sebenarnya terjadi?" Tanyanya lembut, jauh dari sikap tegas biasanya. Udin menunduk, mencoba tersenyum hambar. "Saya takut, Bu. Banyak yang nggak suka sama saya. Saya bukan siapa-siapa. Anak desa, cuma teknisi. Saya nggak pantas kalau dibilang mengganggu urusan sales." Bu Rina mendekat, menatap Udin penuh keyakinan. "Din, dengarkan saya. Justru showroom ini butuh orang sepertimu. Orang yang ramah, jujur, tulus. Kamu punya potensi lebih besar dari yang kamu kira." Udin tertegun. Kata-kata itu seperti mengalirkan semangat baru. Tapi ketakutannya masih mengikat. "Kalau saya terima, tawaran ibu, bagaimana dengan yang lain? Pak Roni, kepala marketing lama, mereka bisa apa saja. Saya takut, Bu."
Burina menarik napas panjang, lalu berkata dengan nada tegas, "Saya akan jamin keamananmu. Kamu tidak sendiri. Percayalah, Dean, saya melihat apa yang tidak orang lain lihat dalam dirimu. Dealer ini sedang tidak baik-baik saja. Banyak karyawan lama yang menyelewengkan keuangan, pelayanan pun mereka sengaja buat buruk. Kalau dibiarkan, showroom akan runtuh. Dan saya butuh orang seperti kamu, yang masih bersih, jujur, dan mau belajar." Tatapan Burina menusuk hati Udin. Bukan hanya sekadar tatapan seorang bos pada bawahannya, tapi lebih dalam, seperti seseorang yang percaya penuh, bahkan menaruh harapan besar. Sejak hari itu, benih hubungan mereka tumbuh semakin kuat. Udin masih ragu, tapi hatinya mulai goyah. Ia tahu yang ia hadapi bukan sekadar konflik pekerjaan. Di balik perhatian Burina, ada sesuatu yang hangat, sesuatu yang membuatnya berdebar setiap kali bersua. Dan Burina pun sadar, dalam dirinya mulai muncul rasa yang tak pernah ia bayangkan. Rasa iba, kagum, dan entah mengapa, sebuah getaran yang sulit ia sembunyikan terhadap anak muda polos dari desa bernama Zainuddin Nugroho. Setelah pertemuan di kos sempitnya, Udin tidak langsung menerima tawaran Burina. Ia butuh waktu merenung. Tapi kata-kata Burina terngiang terus di telinganya. Dealer ini butuh orang sepertimu, jujur, ramah, dan tulus. Beberapa hari kemudian, Udin kembali masuk kerja. Banyak rekan yang melirik sinis. Ada yang berbisik-bisik, ada pula yang pura-pura ramah di depannya. Namun yang jelas, suasana showroom terasa lebih tegang daripada biasanya. Hingga suatu pagi, Burina mengumpulkan seluruh staf di ruang rapat. Dengan suara tenang tapi tegas, ia mengumumkan sesuatu yang mengejutkan. "Mulai hari ini, Zainuddin Nugroho saya tugaskan menjadi kepala marketing sekaligus kepala teknisi. Saya percaya dia mampu memberi warna baru pada showroom ini." Ruangan mendadak hening. Tatapan kaget, sinis, bahkan penuh amarah mengarah ke Udin. Pak Roni yang duduk di sudut ruangan mengepalkan tangan, wajahnya memerah menahan geram. Sementara Udin hanya bisa menunduk. Hatinya bergetar, antara bangga dan takut. Ia tidak menyangka Burina akan setegas itu mendukungnya di depan semua orang. Hari-hari berikutnya, gosip mulai menyebar. Pantas aja si Udin naik jabatan. Dekat sama bos toh. Bisik seorang karyawan senior. Anak desa bisa jadi kepala marketing? Kacau ini showroom. Sambung yang lain. Telinga Udin panas. Ia tahu banyak yang membicarakannya di belakang. Tapi setiap kali ia goyah, setiap kali ia ingin mundur, Burina selalu meneguhkannya. "Din, jangan pedulikan omongan orang. Yang penting buktikan dengan kerja. Biarkan hasilmu yang berbicara." Kata-kata itu menjadi pegangan Udin. Ia mulai menata sistem pelayanan di showroom. Ia melatih para sales untuk berbicara lebih ramah, tidak kaku. Ia juga ikut turun tangan membantu teknisi lain dengan ide-ide sederhana tapi efektif. Pelan-pelan, jumlah transaksi meningkat. Pelanggan merasa lebih puas dan nama showroom kembali harum. Namun, semakin sukses Udin, semakin besar pula tekanan dari lawan-lawannya. Pak Roni dan beberapa orang lama sengaja menjatuhkan citra Udin. Mereka menyebar kabar burung bahwa Udin dekat dengan Burina bukan hanya soal kerja. Jangan-jangan mereka ada hubungan khusus. Begitu desas-desus yang beredar. Udin yang polos hanya bisa menahan malu. Ia takut gosip itu sampai ke telinga keluarganya di desa. Tapi anehnya, Burina tidak pernah terlihat terganggu. Ia tetap menatap Udin dengan percaya diri, seolah berkata bahwa semua itu tak perlu ditakuti. Suatu malam, setelah showroom tutup, Burina meminta Udin menemaninya memeriksa laporan keuangan. Mereka duduk berdua di ruangannya. Di luar, hujan turun deras, menambah suasana sunyi. "Din," ucap Burina perlahan, "kamu tahu kenapa saya memilihmu?" Udin menoleh ragu. "Kenapa, Bu?" "Karena kamu mengingatkan saya bahwa bisnis ini bukan hanya soal angka, tapi soal hati. Kamu bisa membuat orang merasa nyaman, merasa dihargai. Itu yang tidak dimiliki oleh orang lain di sini." Udin menunduk. Pipinya panas, jantungnya berdetak cepat. Ia tidak tahu harus menjawab apa.
Hening sesaat, hanya suara hujan yang terdengar. Lalu tiba-tiba listrik padam, ruangan gelap gulita. Udin refleks mengambil senter dari ponselnya. Cahayanya menyorot wajah Bu Rina yang tampak lebih lembut dari biasanya. Dan untuk pertama kalinya, tatapan mereka bertemu begitu lama. Tanpa kata, hanya keheningan dan degup jantung yang tak bisa disembunyikan. Malam itu, Udin pulang dengan perasaan campur aduk. Ia sadar, ada sesuatu yang semakin tak bisa ia bantah. Rasa kagum yang perlahan berubah menjadi ketertarikan. Dan di hati Bu Rina, ia pun mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apakah yang ia rasakan terhadap Udin hanya sebatas perhatian seorang atasan atau sesuatu yang lebih dalam dari itu? Konspirasi di balik showroom sejak Udin menjabat kepala marketing, merangkap teknisi, showroom berubah drastis. Pelanggan yang dulunya mengeluh kini kembali berdatangan. Penjualan meningkat, bahkan ada yang menyebut suasana showroom terasa lebih manusiawi karena pelayanan yang ramah. Semua itu membuat nama Udin semakin harum. Namun, bagi sebagian orang, keberhasilan Udin adalah duri dalam daging. Pak Roni yang sebelumnya merasa paling berkuasa di showroom kini tersisih. Diam-diam, ia mulai menyusun rencana untuk menjatuhkan Udin. Suatu hari, seorang pelanggan kaya sengaja dibuat kecewa. Mobil yang baru dibelinya dikirim terlambat dan dokumennya tidak lengkap. Semua tudingan diarahkan ke Udin. Ini tanggung jawab kamu, Din. Bagian marketing kacau, dokumen berantakan. Bentak Pak Roni di depan staf lain. Udin kaget, ia merasa tidak pernah lalai. Tapi berkas-berkas itu benar-benar hilang dari mejanya. Saya yakin semua sudah lengkap, Pak. Mungkin ada yang... Jangan cari alasan. Kalau pelanggan kabur, kamu siap-siap angkat kaki dari sini, potong Pak Roni dengan sinis. Udin terdiam. Ia sadar sedang dijebak, tapi tidak punya bukti. Kabar itu cepat menyebar. Gosip lama kembali mencuat. Udah jelas kan, anak desa itu nggak pantas. Cuma numpang hidup dari belas kasihan Bu Rina. Naik jabatan bukan karena kerja, tapi karena deket sama bos. Udin menunduk, dadanya sesak. Ia ingin marah, tapi wajah Bu Rina selalu terbayang. Bagaimanapun, ia tidak ingin mengecewakan perempuan yang sudah percaya padanya. Malam itu, setelah semua pulang, Udin masih duduk di meja kerja, mencoba merapikan dokumen. Saat itulah pintu ruangan terbuka, Bu Rina masuk dengan wajah cemas. "Din, saya sudah dengar semua," katanya. Udin menghela napas, berusaha tersenyum. "Maaf, Bu. Saya mungkin memang enggak pantas. Semua orang benar." "Jangan bicara begitu," potong Bu Rina. Nadanya tinggi, tapi matanya bergetar. "Saya tahu ini ulah orang-orang yang iri. Kamu tidak salah. Saya percaya padamu." Suasana hening. Tatapan mereka bertemu. Ada perasaan aneh, campuran antara marah, haru, dan ketertarikan yang sulit dijelaskan. Sejak itu, hubungan mereka semakin dekat. Bu Rina semakin sering memanggil Udin ke ruangannya, bukan hanya untuk urusan pekerjaan, tapi juga sekadar berbincang. Kadang ia bertanya tentang kampung halaman Udin, keluarganya, bahkan kehidupannya di kos. "Din, kamu nggak capek naik angkot tiap hari?" Udin tertawa kecil. "Sudah biasa, Bu. Angkot itu kadang lebih jujur dari mobil mewah. Kalau panas ya panas, kalau sempit ya sempit. Hidup saya kan memang gitu, sederhana." Jawaban itu membuat Bu Rina diam lama. Ada rasa iba, tapi juga kagum. Udin benar-benar berbeda dengan pria-pria kota yang selama ini ia kenal. Namun, gosip semakin liar. Ada yang bilang Udin sering dipanggil malam-malam ke ruang bos. Ada yang mengarang cerita bahwa mereka berdua punya hubungan rahasia. Sampai-sampai, suatu sore, Bu Rina dipanggil oleh pemilik induk perusahaan showroom. "Rina, kamu harus hati-hati. Banyak laporan soal karyawan baru yang kamu naikkan. Jangan sampai reputasimu rusak gara-gara satu orang." Itu menjadi pukulan bagi Bu Rina. Tapi bukannya menjauh, ia justru semakin melindungi Udin rahasia di balik pintu rumah. Bu Rina malam itu, hujan turun deras, jalanan basah, lampu-lampu kota berpendar redup di balik kaca angkot. Udin duduk gelisah,
Tangannya menggenggam ponsel erat-erat. Pesan singkat dari Bu Rina terus ia baca berulang kali. Datanglah ke rumah saya. Penting. Hatinya berdebar. Apa yang akan ia hadapi? Kenapa Bu Rina memanggilnya ke rumah pribadi, bukan di showroom? Sesampainya di depan rumah besar bercat putih dengan pagar tinggi, Udin masih sempat ragu. Rumah itu tampak mewah, tapi sunyi. Hanya suara hujan yang terdengar. Dengan langkah berat, ia menekan bel. Tak lama, pintu dibuka. Bu Rina berdiri di sana, tanpa setelan kerja rapi seperti biasanya. Malam itu ia hanya mengenakan pakaian sederhana, rambutnya dibiarkan tergerai, wajahnya terlihat lebih lembut. "Masuklah, Din," katanya pelan. Udin menunduk hormat, lalu melangkah masuk. Aroma kopi hangat tercium, ruangan terasa hangat oleh lampu redup. Bu Rina mempersilakan duduk di ruang tamu, kemudian ia sendiri duduk di sofa seberang, menatap Udin lama sekali. "Din," suara Bu Rina akhirnya terdengar, pelan namun penuh tekanan. "Saya tahu kamu sedang dalam posisi sulit. Tekanan dari rekan kerja, gosip, bahkan ancaman. Dan semua itu karena saya menaruh kepercayaan padamu." Udin menelan ludah. "Saya tidak apa-apa, Bu. Saya hanya takut mengecewakan Ibu." Bu Rina menatapnya dalam-dalam. Ada sorot mata yang berbeda, bukan hanya tatapan seorang bos. "Justru saya yang merasa bersalah. Saya menjadikanmu pusat perhatian. Dan sekarang, semua mata tertuju padamu. Tapi Din..." Ia terdiam sejenak, suaranya sedikit bergetar. "Saya tidak menyesal." Udin terperanjat. Hatinya berdegup semakin kencang, keheningan menggantung. Hanya suara hujan di luar jendela. "Din," lanjut Bu Rina, kali ini dengan nada lebih pribadi, "kamu tahu, sudah lama sekali saya tidak merasa begini. Sejak saya memimpin showroom, hidup saya hanya angka, target, tekanan. Saya jarang bisa tertawa, jarang merasa ada yang benar-benar peduli pada diri saya sebagai seorang wanita." Kata wanita itu membuat Udin tersentak. Ia tidak pernah membayangkan bosnya yang tegas dan karismatik itu bisa menunjukkan sisi rapuh seperti ini. Dengan gugup ia menjawab, "Bu, saya ini siapa? Saya cuma anak desa. Saya bahkan gak pantas duduk di sini, di rumah sebesar ini." Bu Rina tersenyum tipis, namun matanya berkaca-kaca. "Justru karena kamu sederhana, jujur, dan apa adanya, saya bisa melihat dunia dengan cara berbeda. Kamu mengingatkan saya bahwa hidup tidak selalu harus keras." Malam itu, percakapan mereka terus mengalir. Dari masalah showroom, gosip kantor, hingga cerita masa lalu. Udin bercerita tentang kampung halamannya, sawah yang hijau, dan ibunya yang selalu mengingatkannya untuk tetap rendah hati. Bu Rina mendengarkan dengan mata berbinar, seolah sedang mendengar dongeng indah yang menyejukkan. Hujan makin deras, waktu terasa berjalan lambat. Dan di antara keheningan, ada perasaan yang tumbuh, hangat, dalam, tapi juga menakutkan. Udin sadar, ia sedang berdiri di batas tipis, antara rasa hormat kepada atasannya dan getaran halus yang mulai tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar. Dan Bu Rina pun sadar, hatinya sedang berjuang antara menjaga wibawa atau membiarkan dirinya larut dalam rasa yang selama ini ia tekan. Sebelum Udin pamit pulang, Bu Rina menatapnya sekali lagi. "Din, janji sama saya, apapun yang terjadi, jangan tinggalkan showroom ini, jangan tinggalkan saya." Suara itu begitu lirih, namun menusuk hati. Udin terdiam lama, lalu mengangguk dengan senyum kecil. "Selama Ibu percaya sama saya nggak akan pergi." Saat itu, keduanya sama-sama tahu. Hubungan mereka bukan lagi sekadar bos dan bawahan. Ada sesuatu yang lebih dalam, meski mereka belum berani menyebutnya dengan kata yang jelas. Perjalanan Udin sebagai pemimpin muda di bagian marketing memang tidak mudah. Semakin ia bersinar, semakin besar pula bayangan iri yang datang dari Pak Roni. Dengan kecerdikan yang licik, Pak Roni berhasil merangkul sebagian besar staf lama untuk bersekongkol. Bisikan demi bisikan ia sebarkan,
Gosip tentang kedekatan Udin dengan Burina sengaja dipelintir menjadi bahan fitnah. Hingga akhirnya, sebuah gerakan besar terjadi. Staf melakukan aksi protes, mendesak Udin keluar dari dealer, suasana kantor mencekam. Bendera protes berkibar, teriakan karyawan bergema di halaman showroom. Udin hanya bisa berdiri terpaku, menahan perasaan perih. Ia sadar dirinya masih muda, mungkin terlalu polos menghadapi dunia penuh intrik. Tapi yang membuat hatinya semakin berat adalah pandangan Burina. Wanita itu tampak gelisah, karismanya goyah di hadapan badai ini. Kalau aku pertahankan kamu, Din, showroom ini bisa runtuh. Mereka semua mengancam mundur, ujar Burina lirih di ruangannya. Udin hanya terdiam, menunduk. Kalau itu yang terbaik untuk perusahaanmu, saya rela. Namun jauh di lubuk. Hatinya, Burina tidak bisa membiarkan pemuda lugu itu hancur begitu saja. Ada sesuatu dalam diri Udin, kesopanan, kejujuran, dan humor sederhana yang membuatnya percaya Udin bukan sekadar karyawan biasa. Ia adalah masa depan. Burina pun meminta saran dari ayahnya, seorang CEO pabrikan mobil besar di Jepang. Sang ayah mendengar kisah itu dengan penuh seksama, lalu memberikan solusi. Kalau orang-orang tidak bisa menerima Udin di showroom lama, jadikan dia pemimpin di tempat baru. Orang yang punya integritas seperti dia harus diberi ruang untuk membuktikan diri. Tak lama kemudian, seorang spesialis marketing dari Jepang dikirim untuk menganalisa situasi. Hasilnya jelas, Udin dinilai layak memimpin jaringan baru. Maka, sebuah strategi besar pun lahir, strategi yang diselubungi sandiwara. Burina berpura-pura mengeluarkan Udin dari showroom. Berita itu cepat menyebar, membuat staf bersorak merasa menang. Pak Roni kembali berkuasa, duduk kembali di kursi direksi, marketing, seolah-olah kejayaan lama kembali padanya. Tapi di balik layar, Burina dan Udin menjalankan rencana besar. Dengan sokongan modal dan teknologi dari Jepang, mereka mendirikan showroom-showroom baru di berbagai kota besar. Udin bekerja tanpa kenal lelah, belajar dengan cepat, dan terbukti mampu membawa gebrakan. Dalam waktu singkat, jaringan showroom baru itu menjelma menjadi raksasa, jauh melampaui showroom lama. Pak Roni yang dulu pongah kini terjebak dalam showroom yang meredup. Perlahan tapi pasti, showroom lama kehilangan pamor, ditinggal pelanggan, hingga akhirnya bangkrut. Ironi yang menyakitkan, sementara Udin, pemuda yang dulu ia singkirkan, kini melesat tinggi. Di sisi lain, hubungan Udin dan Burina semakin hangat. Tanpa sadar, mereka sering menghabiskan waktu berdua di sela perjalanan bisnis. Malam-malam panjang yang dulu hanya berisi rapat kini berubah menjadi percakapan penuh keintiman. Udin, dengan keluguannya, membuat Burina merasakan sisi hidup yang lama hilang darinya. "Din, kamu selalu tahu cara membuat aku tersenyum," ucap Burina suatu malam di balkon hotel saat perjalanan bisnis ke Surabaya. Udin terkekeh, kalau Burina tersenyum dunia jadi lebih indah. Hati wanita tegas itu pun luluh. Batas usia, jarak, pengalaman, semua perlahan terkikis oleh rasa nyaman dan cinta yang tumbuh di antara mereka. Hingga pada akhirnya, setelah jaringan showroom baru menguasai pasar, Udin resmi menjadi tokoh besar di dunia otomotif. Namanya diperhitungkan, bahkan media menyebutnya sebagai bintang baru pershowrooman Indonesia. Dan puncak segalanya adalah ketika Burina menerima lamaran Udin. Sebuah pesta besar digelar di kampung halaman Udin. Orang tua Udin menitikkan air mata haru, tak menyangka putra mereka yang dulu hanya pemuda lugu kini menikahi wanita berkelas, penuh karisma, meski usianya lebih tua 10 tahun. Di pelaminan, Burina terlihat anggun, sementara Udin gagah dalam jas hitam. Saat ijab kabul selesai, tepuk tangan menggema, seolah dunia memberi restu pada kisah cinta yang penuh liku. "Din," bisik Burina sambil menggenggam tangannya. "Akhirnya kita sampai juga." Udin menatapnya dengan senyum tulus. "Mulai sekarang, Bu, atau lebih tepatnya istriku, kita berdua akan melaju, seperti showroom kita. Tak ada lagi yang bisa menghentikan." Dan begitulah, kisah asmara penuh perjuangan antara karyawan lugu dan majikan tegas itu berakhir indah. Dari konflik, fitnah, hingga perjuangan membangun mimpi,
Semua terbayar dengan cinta dan kesetiaan. Setelah pernikahan besar itu digelar di kampung halaman Udin, desa yang biasanya sepi kini penuh keramaian. Tamu undangan berdatangan bukan hanya dari sekitar kampung, tetapi juga dari kota-kota besar, bahkan beberapa perwakilan dari Jepang turut hadir. Semua orang kagum melihat bagaimana seorang pemuda desa yang sederhana, lugu dan humoris bisa naik derajat begitu tinggi, menjadi pemimpin muda di dunia bisnis otomotif, lalu menikah dengan wanita penuh karisma seperti Bu Rina, ayah Udin, yang dulunya hanya petani biasa, duduk di barisan paling depan dengan wajah penuh bangga. Ia sesekali menundukkan kepala, tidak menyangka anak bungsunya kini sudah menjadi tuan besar. Ibunya bahkan menitikkan air mata haru ketika melihat Udin dan Bu Rina berdiri berdua di pelaminan, menerima ucapan selamat dari para pejabat, kolega, dan tamu undangan. Namun di balik pesta yang megah itu, Udin dan Bu Rina sama-sama menyadari bahwa perjalanan mereka tidak akan berhenti di sini. Mereka tahu dunia bisnis penuh intrik, gosip, dan persaingan. Showroom-showroom baru milik Udin berkembang pesat, tapi juga mulai menjadi incaran kompetitor. Suatu malam setelah pesta usai, Bu Rina duduk bersama Udin di beranda rumah orang tua Udin. Suasana kampung yang tenang, suara jangkrik yang bersahutan, membuat mereka larut dalam perasaan yang hangat. "Din," kata Bu Rina dengan suara lembut. Berbeda jauh dari ketegasan yang biasa ia tunjukkan di kantor. "Iya, Bu. Maksudnya, iya, Rina," jawab Udin masih kikuk memanggil istrinya dengan nama depan. Bu Rina tersenyum kecil. "Sekarang aku bukan bosmu lagi. Aku istrimu. Kau harus terbiasa." Udin menggaruk kepala sambil tertawa kecil. "Hehe, iya Rin. Aku masih agak aneh rasanya. Aku dulu hanya staf kecil, sekarang jadi suami bos besar." "Tidak, Din. Kau bukan staf kecil. Kau orang besar, bahkan lebih besar dari yang kukira. Kau sudah membuktikan kalau kau mampu berdiri di atas kakimu sendiri. Itu alasan kenapa aku jatuh hati padamu," kata Bu Rina, sambil menatap dalam ke mata Udin. Malam itu, di bawah sinar bulan, mereka saling menggenggam tangan. Ada rasa cinta yang sederhana, tulus, namun juga penuh tanggung jawab besar yang akan mereka pikul bersama. Beberapa bulan kemudian, showroom-showroom baru milik Udin diresmikan dengan nama jaringan nasional. Media ramai memberitakan sosok bos muda yang menikahi bosnya sendiri. Ada yang kagum, ada pula yang iri. Pak Roni, yang dulu menjatuhkan Udin, kini benar-benar tersingkir karena showroom lama akhirnya bangkrut. Ia hidup dengan rasa penyesalan, sementara Udin melangkah semakin jauh bersama Bu Rina. Dan di balik kesibukan bisnis, Udin dan Bu Rina menemukan sesuatu yang lebih berharga, kebersamaan. Mereka belajar menyeimbangkan peran sebagai pasangan suami istri dan rekan bisnis. Perbedaan usia yang dulu dianggap masalah oleh banyak orang, ternyata tidak menghalangi mereka untuk saling memahami, saling menghormati, dan saling menguatkan. Pernikahan itu bukan sekadar perayaan cinta, melainkan awal dari perjalanan baru. Perjalanan seorang pria desa lugu yang kini menjadi sosok berpengaruh, bersama wanita karismatik yang akhirnya menemukan senyum sejatinya di samping seorang pemuda sederhana. Terima kasih yang sudah menonton kisah ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jika pernah punya pengalaman atau cerita kisah serupa, bisa tuliskan di komentar untuk kita pertimbangkan sebagai bahan cerita selanjutnya di channel Ciancai Studio. Disclaimer, cerita ini adalah kisah pribadi yang telah disamarkan dan ditulis ulang untuk kepentingan hiburan. Nama tokoh, tempat, dan beberapa peristiwa telah dinubah demi menjaga privasi. Cerita ini mengandung unsur dewasa, konflik batin, dan dilema moral, tidak untuk ditiru, namun sebagai bahan rengunan tentang cinta, kehilangan, dan keputusan yang kita sesali atau tersimpan dalam diam di hati.